Selamat malam, perkenalkan nama saya Lydia Sintiani Nef, NIM 21030201008, kelas 1C Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video ini saya akan mereview materi dari materi pertama hingga materi terakhir dari mata kuliah pengantar sosiologi. Materi yang pertama, ini saya ambil dari makalah atau tugas makalah yang diberikan oleh dosen mata kuliah pengantar sosiologi. Posisi formal dan material sosiologi. Sebagai ilmu, sosiologi memiliki objek studinya, baik dari segi material maupun segi formal. Dari segi material, objek studi sosiologi adalah manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Sedangkan dari segi formal, sosiologi memandang manusia sebagai perwujudan hubungan sosial antara manusia serta proses yang timbul dari hubungan sosial dalam masyarakat, sehingga membentuk struktur sosial. Yang berikut definisi sosiologi menurut para ahli. Di sini saya hanya mengambil salah satu definisi dari para ahli, yaitu dari Auguste Comte. Kata sosiologi mula-mula digunakan oleh Auguste Comte dalam tulisannya yang berjudul Cours de Philosophie Positive tahun 1842. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu sosios dan logos. Secara harfiah atau etimologis, kata sosios berarti teman, kawan, sahabat. Sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi berarti ilmu pengetahuan tentang bagaimana berteman, berkawan, serta bersahabat, atau suatu ilmu yang membicarakan tentang bagaimana bergaul dengan masyarakat. Dengan kata lain, sosiologi mempelajari tentang masyarakat atau ilmu pengetahuan tentang hidup masyarakat. Berikut tentang posisi dan perbandingan sosiologi dengan ilmu lain. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang posisi dan perbandingan sosiologi dengan ilmu-ilmu lain. Pertama, sosiologi dan ekonomi. Ekonomi mempelajari usaha-usaha manusia, sedangkan sosiologi mempelajari unsur-unsur dalam masyarakat. Yang kedua, sosiologi dan politik. Ilmu politik pada dasarnya mempelajari daya upaya untuk memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan, sedangkan sosiologi lebih fokus pada masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola yang umum. Yang ketiga, sosiologi dan budaya. Ilmu budaya adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dari segi budaya, sedangkan sosiologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang hubungan antara struktur sosial dan kebudayaan masyarakat. 4. Sosiologi dan filsafat. Ilmu filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya. Sedangkan sosiologi hanya menggunakan metode yang lebih rasional dan ilmiah. Sosiologi dan hukum. Ilmu hukum mempelajari sistem, implementasi, karakter, sifat, dan jenis-jenis hukum. Sementara sosiologi mempelajari tentang timbal balik antara aneka ragam gejala-gejala sosial. Berikut tentang manfaat mempelajari sosiologi bagi mahasiswa administrasi. Dari penjelasan-penjelasan di atas, mahasiswa dapat merumuskan sendiri bahwa sosiologi adalah ilmu tentang manusia. Oleh karena itu, ilmu sosiologi ini akan sangat berguna bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa program administrasi bisnis, karena mahasiswa mampu mengidentifikasi kuatnya pengaruh lingkungan dan dapat merumuskan makna kebudayaan dalam masyarakat, sehingga mampu mengidentifikasi karakteristik dasar suatu kelompok dan dapat memperkuat keteraturan dan bagaimana keteraturan sosial tersebut dijadikan atau terjadi. Dengan di sini juga dapat dijelaskan bahwa hubungan antara sosiologi dan ekonomi serta mampu menjelaskan bagaimana hakikat politik dan institusi politik, sehingga suatu saat nanti saat mahasiswa berada di dunia kerja atau dunia usaha, mahasiswa dapat memahami kondisi masyarakat di sekitarnya. Materi kedua tentang kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Yang pertama, pendekatan sosiologis terhadap masyarakat, kelompok-kelompok sosial. Secara sosiolog, di dalam menelaah masyarakat manusia akan banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, baik yang kecil seperti keluarga ataupun kelompok-kelompok besar seperti masyarakat desa. Penelitian terhadap social experience sangat penting untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh kelompok terhadap individu dan bagaimana reaksi kelompok dan bagaimana pula reaksi individu terhadap pengaruh tadi dalam proses pembentukan kepribadian. Yang kedua tentang tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama ada in-group dan out-group, yang kedua ada kelompok primer dan sekunder, yang ketiga ada paguyuban dan patembayan,
Keempat, ada formal group dan informal group. Kelima, ada membership dan referensi group. Dan yang terakhir, ada kelompok okcupasional dan kelompok volunteer. Yang ketiga, tentang kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Bermacam-macam bentuk kelompok sosial yang tidak teratur pada dasarnya dapat dimasukkan ke dalam dua golongan besar, yaitu kerumunan dan publik. Kerumunan atau crowd adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu bersamaan, sedangkan publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Materi ketiga tentang kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat dan lain-lain, serta kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ada 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal, yaitu yang pertama peralatan dan perlengkapan hidup manusia, yang kedua mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, yang ketiga sistem kemasyarakatan, yang keempat bahasa, yang kelima kesenian, yang keenam sistem pengetahuan, dan yang terakhir adalah religi atau sistem kepercayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan anggota-anggotanya, seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat, sehingga masyarakat memerlukan pula kepuasan baik di bidang spiritual maupun material. Materi keempat tentang lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution. Akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi social institution tersebut. Ada yang mempergunakan istilah pranata sosial sebagai atau tetapi social institution menunjukkan pada dasarnya ada unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat, yaitu proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan dan norma-norma masyarakat. Menurut Gillen and Gillen, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua adalah suatu tingkat kekekalan yang merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Materi kelima tentang lapisan masyarakat. Sistem lapisan masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan social stratification. Social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat tersebut, tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Pembedaan atas lapisan masyarakat merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Chester A. Bernard secara khusus membahas sistem lapisan yang sengaja disusun dalam organisasi-organisasi formal untuk mengejar suatu tujuan tertentu. Menurut Bernard, sistem kedudukan dalam organisasi-organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan kepentingan dan kemampuan individu. Mau tidak mau, ada sistem lapisan masyarakat yang oleh karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta perannya. Demikian hasil review saya. Sekian dan terima kasih.